Oke, sudah di-record. Dan kita jadikan host. Monggo, Mas Mono. Lu pede banget nyalain video mulu dong. Udah saya jadiin host ya, Mas ya? Oke, Mas, thank you. Bentar saya set dulu. Screen-nya tampilannya normal apa kecil, teman-teman? Kecil, Kak. Oke. Sekarang gimana? Udah Udah bisa. Kak, normal. Oke, thank you. Thank you responnya. Ya, baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur bisa berkumpul lagi ya, bertemu lagi dengan teman-teman semua di kesempatan malam hari ini setelah sekian lama kita libur ya. Kemudian dengan liburan yang teman-teman sudah lewati, semangatnya berkali-kali lipat ya, lebih besar ya dibanding yang kemarin untuk belajar. Dan untuk teman-teman mungkin ada yang sepertinya peserta baru ya. Ya silahkan dikejar materi yang tertinggal, entah mungkin malah kalian lebih maju begitu ya, kan bisa jadi kalian juga persiapan sebelum di alternativa ini ya, nanti bisa lihat record materi-materi yang sudah pernah kita pelajari begitu. Nah untuk kesempatan malam hari ini ya, kebetulan ya bab terakhir yang kita pelajari itu adalah tentang tanaman ya, tentang klasifikasi tanaman yang menjadi 3 atau 5 kelompok. Kemarin udah kita pelajari ada istilah tanaman lumut, kemudian ada tanaman paku ya, kemudian ada tanaman berbiji yang kemudian terbagi ada berbiji terbuka dan tertutup ya, yang tertutup terbagi 2 lagi, monokotil dan dikotil gitu ya. Intinya di kesempatan yang terakhir itu kita sudah mengenal lah beberapa minimal tentang pengelompokan dasar dari tanaman. Meskipun teorinya secara keseluruhan belum rampung ya. Seingat saya itu baru sampai di tanaman paku, tapi nggak apa-apa sementara kita skip, kita masuk ke bagian atau bab berikutnya. Dan ini berkaitan banget dengan bab sebelumnya, ya ini tentang tumbuhan juga. Itu tentang fisiologi tanaman. Ini kalau teman-teman pelajari di sekolah, dia masuk materi kelas 12 ya. Biasanya di semester pertama judulnya itu pertumbuhan dan perkembangan tanaman gitu. Jadi yang sekarang masih kelas 3 saya kira menguasai banget di materi ini ya. Nah, coba kita lihat nih, apa sih yang akan kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Jadi jelas banget ini gambar nunjukin tentang siklus hidup tanaman gitu. Ya. Jadi dimulai dengan bayangnya ada suatu biji ya. Kemudian dia entah jatuh ke tanah atau sengaja ditanam sama manusia.
itu mengalami tahap pertama dalam kehidupannya, ya, mirip ada bayi di dalam sana, ya, kemudian dia akhirnya terpacu untuk tumbuh begitu. Tahap pertama dalam hidupnya ini yang kalau kita pakai gambar ini itu disebut dengan istilah apa? Ada yang tahu apa istilahnya ini? Yang muncul semacam apa ini? Akar, ya. Tahap pertama ini disebut dengan istilah ya, tahapannya betul, ya, istilahnya akar awalnya radikula. Tahapan apa namanya? Kita lagi ngomongin siklus hidup tanaman. Oke, betul, perkecambahan. Jadi tahap pertama dalam hidup tanaman itu mereka harus mengalami namanya germinasi atau berkecambah. Ya, maka mulailah muncul nanti ada istilah akar, kemudian nanti batang, muncul daun. Nanti kita bahas perkecambahan itu ada istilah perkecambahan epigeal sama hipogeal, ya. Nanti masing-masing ada detailnya. Habis berkecambah muncullah tanaman muda yang mengalami fase-fase berikutnya di dalam kehidupannya itu apa? Apa istilahnya? Apa istilahnya? Ya, istilahnya gampang sih. Ketika tanaman itu bertambah tinggi atau bertambah untuk batangnya bertambah tinggi, ya, untuk akarnya bertambah panjang. Itu pada tanaman tertentu dia hanya bisa melakukan jenis pertumbuhan tadi. Tapi pada beberapa jenis tanaman yang lain, selain melakukan pertumbuhan pemanjangan batang ke arah atas atau akar ke arah bawah, dia juga bisa melebar. Nah, maka ada dua jenisnya ini istilahnya. Ada yang menyebabkan pertambahan panjang, pemanjangan, dan ada yang menyebabkan pelebaran. Istilah apa itu? Teman-teman coba digali. Apa istilahnya? Oke, ada istilah. Oke, mantap. Pertumbuhan primer dan sekunder itu maksudnya tadi, ya. Nanti kita akan bahas detailnya. Setelah perkecambahan, tanaman itu dengan segera tumbuh dan berkembang. Mengalami pertumbuhan, nanti kita akan bedakan ada istilah primer dan sekunder tadi. Ya, ada yang memanjang dan ada yang melebar batangnya. Kemudian habis itu, tanaman itu akhirnya tumbuh mirip dengan manusia. Ada waktunya mereka memasuki namanya masa balik. Masa dewasa gitu. Enggak serta-merta tanaman itu, ya, seperti halnya manusia, itu langsung bisa punya anak gitu, ya. Ada waktunya mereka kemudian akhirnya memasuki masa kematangan, akhirnya punya anak. Kalau pada manusia, konsep itu kita peroleh ketika istilahnya testis kita mengalami kematangan, ya, dengan apa namanya rangsangan dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh otak kita gitu. Jadi kalau teman-teman pelajari di bab sistem reproduksi ada istilah GnRH, FSH, LH, ya. Kemudian ada istilah estrogen, progesteron pada perempuan, testosteron pada laki-laki, itu akan memicu memasuki seorang laki-laki dan perempuan memasuki namanya masa dewasanya gitu. Maka kalau pada tanaman, apa ciri suatu tanaman itu dikatakan memasuki masa dewasa? Dia menghasilkan apa? Kalau pada manusia kita sebut dengan istilah memasuki ciri seks sekunder, ya. Kalau teman-teman udah tumbuh jakun, kemudian udah mimpi basah bagi yang laki-laki, perempuan juga bisa mimpi basah, ya. Maka itu udah masuk masa balik dan teman-teman udah siap, udah matang istilahnya untuk menghasilkan yang namanya keturunan. Maka kalau pada tanaman betul banget, ya, itu bisa dikatakan memasuki masa dewasa ketika dia sudah menghasilkan yang namanya bunga. Maka nanti ada istilah pembentukan bunga. Jadi setelah pertumbuhan, ada pembungaan, boleh kalimatnya pembungaan. Tiga, pembentukan bunga. Atau pembungaan cukup, ya. Mau pilih kalimatnya. Ada yang tahu, ada yang ingat setelah pembungaan tahapan apa berikutnya, teman? Bunga itu buat apa? Di dalam bunga apa yang terjadi? Oke, nyentuh banget nih. Jadi setelah terjadi pembungaan, terbentuk bunga, bunga itu hanya sekedar alat, ya. Bunga itu hanya sekedar alat. Nanti bunga itu kemudian
menghasilkan sekaligus memfasilitasi yang namanya tahap betul polinasi penyerbukan yang diikuti dengan buat apa penyerbukan? Penyerbukan tujuannya untuk oke, betul. Kalimatnya ya beda-beda tapi sinonim lah ya. Maka setelah tanaman itu mengalami penyerbukan, bunga jantan menyerbuki bunga betina, maka serbuk sari itu membawa sperma masuk ke alat kelamin betina, melakukan yang namanya fertilisasi gitu. Jadi ketemu apa? Sperma sama ovum. Di saat bersamaan ya, ketika terbentuk embrio, apa yang terjadi, teman? Apa yang harus apa istilahnya? Jadi peristiwa apa berikutnya yang akan dilakukan oleh tanaman ini, induk ini, untuk memastikan agar embrio yang dia hasilkan ini bisa tumbuh dengan benar nanti. Apa yang harus dia kan ini embrionya nggak langsung apa istilahnya, nggak langsung berkembang atau tumbuh begitu kan? Ada istilah dia harus dormansi dulu begitu, ya istirahat dulu teman-teman. Maka apa yang disiapkan ibunya, struktur apa yang dibentuk oleh ibunya agar nanti bayi itu benar-benar siap untuk lahir, kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, gitu ya. Nah, itu udah terjawab sih. Betul, jawabannya adalah biji. Ya, pembentukan biji. Jadi nanti fertilisasi itu setelah sperma ketemu dengan ovum, maka nanti di dalam bunga betina ada namanya bakal biji, gitu ya. Maka tanaman itu akan menghasilkan biji, pembentukan biji. Jangan pembijian ya. Pembentukan biji. Nah, pembentukan biji. Jadi bayangin luar biasanya cerdasnya tanaman ini ya. Kenapa? Bayangin ada manusia ya, bayanginlah tanaman itu jadi manusia ya, jadi kayak kalian lah. Kalian kan care banget tentunya kalau punya anak nantinya. Ini belum lahir aja anaknya dia udah care banget. Jadi bagaimana caranya si tanaman itu ya setelah melakukan fertilisasi terbentuk anaknya dalam bentuk zigot, kemudian terbentuk embrio. Embrio itu diapai ya? Luar biasanya cerdasnya tanaman. Embrio itu di dalam biji kan, di dalam biji. Bayangin di dalam biji itu dia berikan nutrisi di dalamnya, ya. Dia siapkan banyak hal di dalam sana. Ada nutrisi, ya, ada enzim-enzim. Nanti kita lihat ceritanya di tahap perkecambahan. Kemudian dia mungkin siapkan nanti ada hormon di situ. Intinya, bayangin ada seorang manusia yang dia punya anak dan masalahnya adalah dia nggak bisa mengikuti pertumbuhan anaknya ini. Kenapa? Karena tanaman itu kan diam di tempatnya, sementara bayinya ini nanti harus pergi dari badannya gitu. Biji itu harus jatuh dari pohonnya, jatuh dari tanamannya, dan mungkin bisa jadi jauh begitu, ya. Maka dia akan memberikan perlindungan kepada bayinya, kepada anaknya, sekaligus nanti dia ngasih nutrisi di dalamnya, gitu ya. Dan dia harus memastikan bahwasanya anaknya itu hanya berkembang kalau jatuh di tempat yang tepat, gitu. Maka nanti ada syarat-syarat kapan tanaman itu berkecambah. Misalnya harus ada air dan seterusnya. Akhirnya si ibu menghasilkan yang namanya biji, ya. Harapannya adalah dia ingin agar bayi ini mirip manusia, dia bisa ke banyak tempat, gitu. Dia bisa ke banyak tempat agar memungkinkan nutrisi yang diperoleh juga lebih besar kemungkinannya, gitu. Maka apa yang dilakukan si ibu, ya, apa yang dilakukan si ibu agar bijinya ini bisa sampai ke tempat yang lebih jauh? Mungkin gitu ya gambarannya. Ada yang tahu? Gimana caranya agar biji ini bisa jauh ke sana, teman-teman? Ya, ya betul. Terakhir ini ya. Maka biji itu disimpan di dalam yang namanya buah. Buah apa sih gunanya? Ada yang tahu gunanya buah?
Betul, buah. Ini sampai mana nih kita nih? Jadi ini tahapan gambaran besarnya ya. Ini udah sampai, jadi 7 tahap aja kita cerita nanti ke depannya pembentukan buah. Ada yang tahu gunanya buah? Nanti ada pernah keluar di soal SIMAK tahun berapa, tapi saya udah siapin soalnya. Pembentukan buah. Ternyata buah itu teman-teman itu nggak ada gunanya buat baiknya. Sorry. Maksudnya buah itu manfaatnya bukan ke bijinya langsung, bukan ke anaknya langsung, gitu ya. Buah itu disiapkan untuk makhluk hidup lain, buat manusia, buat kelelawar, buat siapa yang suka makan buah sih? Mungkin burung kali, gitu ya. Sehingga ketika hewan tadi ngambil buah, dia sekaligus ngambil biji, kemudian dia bawa ke tempat lain, gitu. Jadi siapa? Buah yang manis itu bukan buat tanamannya secara langsung, tapi untuk penyebaran dari biji. Nah, kurang lebih tadi ada yang benar ya. Kurang lebih gitu, Mas. Ya. Ini luar biasanya cerdasnya tanaman tuh. Siapa yang ngajarin dia teknik apa istilahnya? Siapa yang ngasih dia ilham untuk melakukan hal tadi gitu ya, luar biasa nih. Nah, sekarang coba kita mulai satu persatu ya. Saya nggak terlalu panjang di konsep pertumbuhannya karena sebenarnya ini banyak dicerita di bab lain, judulnya jaringan tanaman. Di sana kita akan bahas konsep meristem lebih detail ya, meristem primer dan sekunder, itu fokus di sana tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Intinya pertumbuhan apa sih? Yaitu tentang perubahan ukuran ya pada kalau di sini ukuran sel dan organ tanaman. Ya, perubahan ukuran dan sel dan organ tanaman yang sifatnya tidak bisa balik gitu. Ya, nggak mungkin bayi yang jadi gede balik lagi ke posisi jadi bayi lagi gitu. Maksudnya bayi jadi remaja kemudian jadi dewasa nggak balik lagi ke posisinya kan, jadi kecil dan seterusnya kan. Kenapa bisa dia tambah besar ya tanamannya? Jawabannya karena dia bertambah banyak jumlah selnya, mirip pada manusia juga ya. Bertambah banyak jumlah selnya, kemudian juga bertambah ukuran selnya. Kalau pada tanaman itu, sel itu bisa memanjang. Nanti kita akan pelajari hormon apa yang memicu pembelahan dan pemanjangan sel. Itu ada spesifik, teman-teman, ya, dikuasai. Nah, sekarang coba, ini sederhana kok ini. Ini sebagai aja ya, soal pembuka lah gitu ya. Peristiwa pada tanaman yang menunjukkan adanya proses pertumbuhan. Ini mudah banget, teman-teman, tutup mata juga sebenarnya bisa jauh nih mati itu ya. Ini mudah banget. Yang menunjukkan yang namanya pertumbuhan. Ya, ini mudah banget. Oke, jelas ya. Intinya nyari yang tadi ada bertambah dari sisi ukuran gitu ya. Ukuran atau volume, maka itulah pertumbuhan. Adapun yang lain ya salah gitu ya, nggak ada hubungannya. Yang lain ya sekedar gerak atau mungkin sekedar perkembangan gitu. Oke. Ini sebenarnya bagusnya dicerita di bab di jaringan, tapi saya ringkas ya. Pertumbuhan tanaman ada 2 jenisnya. Ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer apa sih? Yaitu pertumbuhan pokok di mana tanaman itu mengalami pemanjangan. Ya, dia bertambah tinggi, batangnya bertambah tinggi, kemudian akarnya bertambah panjang untuk cari nutrisi ke tanah yang lebih jauh atau lebih dalam gitu kan. Dan yang melakukan atau menjalankan yang namanya pertumbuhan primer jelas sesuai namanya, disebut dengan istilah meristem primer gitu. Dan detailnya kita pelajari di bab jaringan ya. Kemudian adapun pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan yang menyebabkan organ tanaman terutama batang dan akar itu bertambah lebar. Gitu. Jadi tumbuh itu nggak hanya ke atas tapi juga ke samping. Jadi dipraktekkan ya. Ini bahaya kalau manusia tumbuh ke samping, bisa obesitas istilahnya dan itu sumber banyak penyakit. Nah, pertumbuhan primer
itu terjadi pada semua tanaman tanpa pengecualian. Nggak ada tanaman di dunia ini tidak melakukan yang namanya pertumbuhan primer. Semua tanaman pasti gitu. Tapi pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada 2 jenis dari 5 tanaman. Jadi tanaman saya udah ajarin ada berapa? 5. Mari saya ajarin di sistem klasifikasi. Tanaman ada 5. Coba siapa yang bisa menyebutkan 5 itu apa? Ada yang ingat nggak? Biar teman yang baru bergabung ini bisa nyambung nih, teman-teman. Apa jenis tanaman yang 5 itu? Tanaman apa aja? Ya, Angios, Gimnos, baru 2 nih, 5. 5. Oke, lumut, betul. Jadi yang bisa mengalami pertumbuhan primer adalah semua tanaman dan jumlahnya ada 5. Untuk menghadapi soal SIMAK atau soal UTUL UGM ya, teman-teman hafalin 5, bukan 6, bukan 4, 5. Lumut, betul. Paku. Setelah paku, tanaman berbiji. Tanaman berbiji terbagi 2, Gimnos dan Angios. Gimnospermae berbiji tertutup, Angiospermae berbiji Gimnospermae berbiji terbuka, Angiospermae berbiji tertutup, dan Angios terbagi 2. Betul, ada monokotil dan dikotil. Semuanya bisa bertambah mengalami pertumbuhan sekunder gitu. Termasuk lumut. Meskipun lumut nggak bisa tinggi, tapi maksudnya dia menjalankan yang namanya pertumbuhan primer. Nah, dari 5 jenis tanaman ini ada yang bisa menebak, yang bisa mengalami namanya pertumbuhan sekunder karena punya meristem sekunder ada 2 dari 5. Siapa yang tahu? Dari 5 ini yang bisa melebar batangnya. Benar-benar. Lumut kah? Paku kah? Monokotil kah? Oke. Jadi lumut dan paku jelas enggak. Dia tanaman rendah banget ya, enggak punya. Jadi tersisa 3, Gimnos, monokotil, dan dikotil. Monokotil sering kita dengar ya, contohnya rumput, kemudian padi ya, kemudian apalagi pisang ya, itu secara umum mereka enggak berkayu batangnya ya. Maka kalau enggak berkayu umumnya itu enggak bisa mengalami namanya pertumbuhan sekunder. Maka jelas jawabannya yang bisa melakukan ini adalah kelompok tadi udah ada yang benar, yaitu Gimnospermae, kayak pinus, melinjo, itu semuanya bisa. Gimnospermae sama tanaman dikotil. Gitu kan. Maka ada 3 yang nggak bisa melebar batangnya nih, ya. Lumut, paku, sama monokotil. Oke, kita skip nih. Udah, itu gampang, nanti kita pelajari di mana? Di bab konsep jaringan aja. Nah, ini ada pertanyaan, jaringan meristem pada gambar di samping ditunjukkan oleh nomor berapa saja? Oke, betul. Ya. Jadi ringkasnya meristem itu berdasarkan letaknya ya, ada 2 atau ada 3 kalau detail. Ada namanya meristem apikal. Ini meristem apikal. Apikal itu artinya ujung. Meristem apex, meristem apikal, dan karena dia terletak di ujung batang maka kita sebut dengan istilah meristem apikal batang. Kemudian ada meristem apikal akar yang nomor 3. Ya. Ringkasnya teman-teman ya, baik meristem apikal batang dan meristem apikal akar inilah yang akan menghasilkan namanya meristem primer. Mereka lah yang melakukan pertumbuhan primer, memanjangnya batang ke atas dan akar ke bawah. Sementara yang nomor 2 inilah yang disebut dengan istilah meristem sekunder atau meristem lateral. Meristem lateral samping ya, atau meristem sekunder boleh. Nah, ini tadi primer ya. Meristem primer. Betul, jawabannya E. Ringkas begitu pertumbuhan, kita skip dan itu mudah saya kira. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Enggak usah malu-malu. Nah, sekarang tadi kita ngomongin pertumbuhan, kok bisa tanaman tambah tinggi? Gitu ya. Apa yang menyebabkan dia bisa tumbuh dan berkembang? Gitu.
Maka teman-teman diajarin di sekolah bahwasanya tanaman itu bisa tumbuh karena beberapa faktor, dan secara umum faktor itu kita kelompokkan jadi dua. Ada faktor yang asalnya dari dalam tanaman itu sendiri, kita sebut istilah faktor internal, dan ada yang asalnya dari luar. Ya. Faktor internal mencakup gen. Ya, teman-teman berbeda-beda tingginya. Kenapa bisa? Ya karena gen. Gitu ya. Gen itu nanti akan menentukan tinggi seseorang. Ya, ada kisarannya, misalnya gen saya asalnya dari orang tua saya, nanti gabungan bapak dan ibu akan menghasilkan gen misalnya saya gennya kayaknya medium tinggi saya. Jadi nanti gen itu akan istilahnya menentukan misalnya kisaran tingginya gen saya itu 140 sampai 170 ya. Kisaran segitu gen saya gitu. 140 misalnya sampai 170 gennya gitu ya. Maka faktor yang lain misalnya nutrisi yang di sebelah kanan ini akan menentukan lebih spesifik tinggi saya begitu. Kalau nutrisi rendah, maka dia akan mengambil yang paling bawah, misalnya 140. Tapi kalau nutrisi saya bagus, saya bisa mencapai angka maksimalnya misalnya 170. Nah, itulah fungsi dari faktor eksternal, ya. Dia akan menentukan lebih spesifik nanti ekspresi dari suatu gen gitu, teman. Nah, lebih spesifik di antara gen tersebut, ya, di antara gen-gen yang berperan dalam menentukan pertumbuhan dan pertambahan tinggi dari tanaman dan perkembangannya, di antara gen itu lebih spesifik menyandi yang namanya hormon. Nah, hormon ini ya jenisnya banyak pada tanaman dan dia dihasilkan di organ-organ tertentu. Kalau tanaman itu organnya cuma 3 masalahnya. Beda kalau kita, organ kita banyak ya. Kalau tanaman organ primernya cuma 3, akar, batang, daun. Ya. Ketika dia mengalami pendewasaan maka muncul organ tambahan kayak bunga dan buah gitu kan. Tapi yang organ primer cuma 3. Nah, di 5 organ tadi itu ya, akar, batang, daun, bunga dan buah, 5 artinya, tambah 2 tadi ya. Itu dihasilkan hormon-hormon ini yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang kita batasi, yang kita pelajari cuma 5. Sebenarnya lebih dari 5 ya. Tapi yang keluar di soal ya, itu cuma 5 ini. Auksin ya, sitokinin, giberelin, etilen dan asam aksisat. Apa sih itu ya? Ya nggak apa-apa. Ini kita lagi belajar tanaman ya. Tentunya lebih menarik belajar manusia, tapi kita pelajari semuanya untuk persiapan ujian aja ya. Nah, kemudian selain faktor yang sifatnya dari dalam tanaman, ada faktor yang asalnya dari luar. Nutrisi itu yang diantara yang paling pokok juga ya. Nanti kita harus pelajari ada nutrisi yang dia dibutuhkan dalam jumlah banyak, kita sebut makronutrien, dan ada yang dibutuhkan dalam jumlah kecil gitu. Kemudian nanti cahaya juga sangat-sangat menentukan pertumbuhan tanaman ya, karena dipakai fotosintesis dan seterusnya. Kemudian suhu, kelembaban dan angin ya, dan faktor-faktor lain, tapi nanti kita batasi sepertinya kita cuma pelajari 3 yang pertama untuk yang eksternalnya gitu. Nah, sekarang kita mulai nih. Saya udah sederhanakan ya, karena memang merepotkannya hormon-hormon ini karena dia fungsinya tumpang tindih dan beragam juga gitu ya. Kalau pada manusia sebenarnya lebih banyak hormonnya. Kalau teman-teman pelajari sistem endokrin yang udah saya bikinkan videonya, itu kurang lebih ada 25 hormon. 25 hormon yang keluar masuk di ujian, ya, baik simak maupun utul ya. Dan kita nggak bisa memastikan hormon yang mana keluar. Jadi harus pernah teman-teman minimal baca semuanya 25 hormon itu. Tapi kalau tanaman, alhamdulillah cuma 5. Gitu ya. Nah, apa aja tadi? Ada auksin, sitokinin, dan giberelin. 3 hormon yang pertama, ini udah saya kategorikan, 3 hormon pertama, auksin, sitokinin, dan giberelin. Ini secara umum, teman-teman, dia ini mendukung atau memicu namanya pertumbuhan. Dia menyebabkan tanaman itu tambah tinggi, tambah panjang, ya, menyebabkan tanaman berkembang gitu. Tapi 2 hormon yang berikutnya, nanti kita pelajari, etilen dan asam aksisat, ini malah ke arah menekan pertumbuhan, menghambat pertumbuhan. Nah, pertama cara menguasainya ya, biar ini ada tekniknya menguasai ini fungsinya biar kita juga enggak sekedar menghafal. Jadi kalau teman-teman menghafal tidak memahami itu susah banget ya. Tapi kalau teman-teman memahami dulu baru teman-teman menghafalkan itu jadi mudah tentunya. Jadi caranya begini. Pertama teman-teman lihat
dua hormon pertama dulu, auksin sama sitokinin, perbandingan ya. Jadi dua hormon ini, teman-teman, auksin dan sitokinin, kalau kita lihat fungsi dia, ya, sitokinin sesuai namanya. Jadi dari sisi bahasa, sito artinya sel, ya. Kinin dari kata kinesis artinya pembelahan. Jadi penamaan dia ini dari kata kinesis. Nah, maka pernah dengar dengan istilah sitokinesis, ya, karyokinesis, ya. Sito artinya sel, pembelahan sel. Nah, maka bayangin di ujung dari akar, di ujung dari akar dan batang, ya, kan proses pemanjangan atau pertumbuhan tanaman itu terjadi di ujung akar dan batang. Gitu. Maka tadi gambarnya, lumayan ini gambarnya. Bayangin di ujung akar dan ujung batang itu terdapat tiga atau akar dan batang itu di tahap pertumbuhan dan perkembangannya itu ada tiga fase, ada tiga tahapan. Apa itu? Pertama adalah ada atau tiga daerah gitu ya. Ada daerah, kalau bahasa Indonesianya ini daerah pembelahan. Habis dibelah diapai? Ya kalau durian dimakan ya. Lagi musim durian soalnya. Habis tahap pembelahan sel itu, teman-teman, pembelahan itu kan selnya dibelah ya, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan seterusnya. Setelah sel itu dibelah, diperbanyak, sel itu segera dipanjangin. Pemanjangan. Habis dibelah terus dipanjangin selnya, ukuran selnya bertambah panjang, baru sel itu mengalami yang namanya pendewasaan. Pendewasaan, ya. Maksudnya apa? Di daerah pembelahan, ini kita istilah zona atau daerah ya. Di zona pembelahan dan pemanjangan itu sel-selnya itu masih muda gitu ya. Nanti setelah dia mengalami masa pendewasaan, dia akan muncul istilah jaringan epidermis ya, parenkim, kolenkim, sklerenkim dan seterusnya. Disitulah dia didewasakan dan punya nama baru gitu. Istilah epidermis, parenkim, sklerenkim, xilem, phloem itu hanya muncul di daerah pendewasaan ini. Sebelum dia masih anak-anak gitu. Dan istilahnya belum kita pelajari di sini ya. Ringkasnya begitu, teman. Jadi artinya apa? Ketika tanaman itu tumbuh harus ada istilah dibelah dan dipanjangin. Dan ada hormon spesifik yang berperan di dalam dua tahap ini tadi, teman. Nah, jadi kuasai ya. Jadi yang pertama bekerja artinya siapa? Sitokinin. Ya, tadi nih, sitokinesis berperan di dalam membelahkan sel, memperbanyak jumlah selnya di ujung akar dan batang, sementara si auksin temannya dia memanjangkan. Paham itu kalimatnya? Dia memanjangkan ukuran selnya. Satu, nambahin jumlahnya, ya. Satu, menambahkan ukuran panjang dari selnya. Nah, sekarang kita fokus ke auksin dulu ya. Kita fokus ke auksin. Tadi itu sebagai perbandingan untuk memudahkan aja. Nah, pernah keluar di soal utul bagaimana caranya sel itu dipanjangkan sama si hormon auksin. Ya, ini ya. Nah, ini contohnya. Udah saya sisipkan gambar untuk pemecahannya biar cepet-cepet ya. Pengaruh hormon auksin dalam pembenangan. Benang, artinya ini pemanjangan, teman-teman. Bagaimana caranya si hormon auksin memicu sel itu bertambah panjang? Ya. Mekanismenya apa? Ternyata pilihan soalnya, bentuk soalnya adalah 1, 2, 3, 4. Dan ini ada teknik menjawabnya. Dan saya udah pernah ajarin teman-teman caranya. Gitu ya. Caranya gimana? Nomor berapa? Nomor 4 dulu. Oke, nomor 4. Mempercepat pembelahan sel. Benar apa salah? Kalau tadi nyimak, tapi susah juga ya disuruh nyimak. Salah. Kenapa bisa salah? Ada punya argumen? Kenapa salah? Ayo. Untuk pemanjangan sel. Oke, yang berperan dalam pembelahan tadi siapa? Sitokinin. Sitokinin. Oke, thank you.
4 salah konsekuensinya apa? C, D, E Kan. salah. D, E salah, oke. D dan E salah. Saya pernah ajarin. Ayo, siapa yang ingat? Oke, betul, Nela. Jadi kalau 4 salah, konsekuensinya apa? Kalau 4 salah kan udah pernah saya ajarin. Tapi karena ada teman baru, ini tekniknya perlu kita ulas ringkas ya. Kan kalau A itu 1, 2, 3, B itu 1, 3, C itu 2, 4, D itu 4 saja, itu benar semua. Ya. Jadi kalau 4 salah, tadi benar kalimatnya begitu. Pilihan E jelas salah, ada angka 4-nya. D juga salah, C juga salah. Tersisa pilihan A dan B, di mana A dan B punya persamaan apa? Ada angka 1 dan 3. Artinya apa? 4 salah, konsekuensinya pasti 1 dan 3 benar. Tersisa pilihan nomor 2. Ya. Jadi nggak perlu kalau pengen cepat jawab soal nggak harus ngecek nomor 1, langsung lihat nomor 2 gitu ya. Apa dia bilang nomor 2? Mengubah permeabilitas membran plasma. Apa tuh permeabilitas? Ini teman pelajari istilah ini, saya ingat di videonya ada, saya ajarin ini ya. Di videonya saya ajarin istilah permeabilitas membran sel. Ya, kemampuan membran, jadi permeabilitas adalah kemampuan membran untuk melewatkan zat. Ya. Kan membran sel itu dia membatasi lingkungan luar dengan lingkungan dalam dari selnya, gitu ya. Maka nanti dia akan mengatur apa yang masuk dan apa yang keluar dari sel. Ya, mirip pintu tol. Kadang ada yang harus, kalau pintu tol pasti bayar terus ya. Maksudnya ada senyawa yang harus bayar untuk masuknya dan ada yang enggak gitu ya. Tergantung jenis nutrisi. Makanya ini nanti permeabilitas membran plasma bisa jadi juga berubah gitu. Kadang dia lihat orang miskin misalnya mau lewat tol, ya udah nggak usah bayar, langsung lewat ya. Bisa jadi begitu. Konsepnya begitu kurang lebih. Nah, benar nggak nomor 2 ini? Ya kita baru bisa jawab kalau pernah belajar teorinya masalahnya kan. Jadi gimana caranya agar dinding sel yang sifatnya kaku, bayangin dinding sel ini kayak dinding rumah aja, gimana caranya memelarkan rumah gitu kan? Gimana? Itu nggak bisa. Ini nggak bisa dibikin luas nih rumah gitu, kecuali dirobohin kan. Masalahnya dinding ini sifatnya kaku gitu kan. Gimana caranya agar dia bisa tambah panjang? Ya. Maka di sini kalau lihat gambarnya nih, pertama dari sisi ini teman-teman, cara kerjanya si auksin, kalau secara spesifik si auksin ini hormonnya ini, kenapa? Cara kerjanya adalah memicu, kalau di sini aktivitas pompa proton gitu ya. Jadi dengan menggunakan energi berupa ATP, ya nanti di membran dari sel, membran plasma itu kan ada pintu-pintu untuk masuknya senyawa ya. Di antara pintu itu adalah pintu untuk masuknya proton atau H+. Ada protein integral di situ. Akhirnya masuklah H+ ke dalam sel, ternyata efeknya apa? Ketika H+ masuk, kan kita pelajari di konsep kimia, H+ itu semakin banyak H+ akan semakin pH-nya rendah, semakin asam ya. Menyebabkan dinding sel ya, itu akan semakin asam. Sorry, ini keluar ya. Sorry, ini keluar. Ini ternyata dari sitoplasma. Jadi dari dalam sel keluar sel, teman-teman. Kalimatnya tadi ya. Dia dari membran dari sitoplasma menuju keluar ke dinding sel gitu. Efeknya apa? Dinding sel semakin asam. Ya. Terjadi peningkatan keasaman di dinding sel. Nah, ketika dinding sel jadi asam, ini ternyata mengakibatkan ya suatu protein namanya expansin ini. Ada di dinding sel ada protein namanya expansin ini. Berperan memicu protein itu memisahkan mikrofibril ya. Memisahkan mikrofibril, jadi ada semacam serabut ya, yang nempel di mana, di karbohidrat, di selulosa yang ada di mana, di dinding sel ini ya, yang akhirnya apa, intinya dia jadi apa ini, kalau teman lihat nih, mikrofibrilnya jadi terpotong lah begitu ya, dan efeknya apa nanti, si dinding sel itu jadi gampang untuk
karena mungkin istilahnya bayangin dinding itu kayak rangka bangunan lah, karena dipotong-potong lah begitu ya, rangka itu ya, kemudian nanti dia bisa melar. Dan mekanisme berikutnya diikuti dengan cara apa? Yaitu tadi siapa sih hormon auksin akan memicu agar air itu bisa masuk ke dalam sel. Jadi kalau teman lihat ini ada air masuk, ya. Sehingga ketika air masuk, air itu menyebabkan selnya bertambah gendut, tambah besar, cuma di sini gendutnya bukan gendut membulat gitu ya, tapi dia ke arah tambah panjang begitu ya, bukan tambah gendut kayak manusia lebar bulat begitu ya, tapi dia tambah panjang. Semakin banyak air yang masuk, maka tambah melar ya, dan selnya jadi tambah panjang gitu. Nah, ini mekanisme spesifik bagaimana hormon auksin itu memicu yang namanya pemanjangan sel. Maka nomor 2 ya, ini masuk kaitannya dengan mengubah permeabilitas membran plasma sehingga tadi H+ bisa masuk, air bisa masuk ya, dan efeknya tanaman bisa tambah panjang selnya. Maka nomor 1 juga masuk, menyebabkan plastisitas. Jadi kalau pada dinding sel pakai kata plastisitas, semakin melar gitu, semakin plastis ya. Termasuk nomor 3 tadi, mempercepat masuknya air ke dalam sel. Maka soal ini kita jawab A. Gitu ya. Apa itu? Itu yang pertama ya. Sekarang kita udah dapat nih fungsi hormon auksin pertama, bagaimana dia memanjangkan sel. Nah, sekarang fungsi hormon auksin yang kedua, saya udah catatkan yang paling sering keluar tentang auksin 5. Fungsinya lebih dari ini sebenarnya, tapi 5 ini yang paling pokok. Yang kedua, penting banget ini teman-teman tahu ya. Apa itu? Auksin itu memicu yang namanya atau menyebabkan yang namanya dominansi apikal. Ya. Dominansi apikal atau dominansi tunas apikal pada. Jadi lihat di gambarnya. Ini fungsi kedua ya. Oh. Ini tadi etiolasi. Oh, apa ini dulu ya? Etiolasi dulu ya. Tadi saya lupa tadi. Oh, nomor 3 dia etiolasi. Jadi berhubungan ya. Etiolasi, jadi nomor 2 dulu, etiolasi dulu. Tanaman yang diletakkan di ruang gelap akan cepat bertambah panjang. Alasannya karena apa gitu. Jadi di antara peran dari auksin ya, dia menyebabkan yang terjadinya namanya etiolasi. Di mana itu etiolasi? Teman pernah pelajari di materi saya ingat SMP yang paling saya ingat ini ya. Ada percobaan tanaman ditaruh di tempat terang dan gelap. Ketika ditaruh di tempat yang gelap, tanamannya tinggi banget. Sementara disimpan di tempat yang terang, tanamannya biasa aja tingginya gitu. Oke, betul ya. Jadi ternyata auksin ini mirip Dracula. Apa Dracula? Jadi dia takut sama cahaya ya. Dia benci dengan cahaya si auksin itu. Sehingga ketika dia berada di tempat yang gelap ya, si hormon auksin itu bisa bekerja maksimal, kerjanya nggak dihambat. Efeknya apa tadi fungsi dasar auksin? Fungsi dasar auksin berkaitan dengan apa tadi? Pemanjangan sel. Oke, jadi karena selnya tidak mendapatkan cahaya, auksin bekerja maksimal sehingga selnya bertambah panjang melebihi normalnya, gitu. Sehingga dihasilkan tanaman seperti ini yang tinggi banget tapi lembek. Ya, jadi gambarnya nggak ada. Bagus nggak artinya, teman-teman? Jadi kalimatnya adalah, jadi nanti dipelajari di konsep tanaman, di konsep cahaya. Cahaya itu ternyata menghambat pertumbuhan dari sisi ini, gitu ya. Cahaya itu kalau dia mengenai tanaman, maka nanti auksinnya akan terpengaruh dan dia akan tertekan fungsinya sehingga tanaman itu enggak terlalu tinggi, enggak seperti halnya ketika terjadi etiolasi tadi. Artinya cahaya itu bagus apa istilahnya?
baik atau buruk istilahnya menurut kalian nih di konsep ini ya. Jadi cahaya itu fungsinya dua. Yang pertama adalah fotosintesis, fungsi dasarnya fotosintesis. Yang kedua adalah menghambat pertumbuhan. Bagus apa salah? Cahaya itu menghambat pertumbuhan, bagus apa salah? Bagus apa salah? Baik apa buruk gitu ya? Kalau dalam pelajaran ini buruk nggak, Kak? Kalau menurut Buruk, saya. ya. Ya. Jadi betul ya, betulnya apa nih? Jadi teman-teman bayangin, ketika tanaman itu nggak kena cahaya, nggak ada cahaya, dia tambah tinggi, tidak terkontrol pertumbuhannya, sehingga batangnya tambah panjang, tapi apa? Pernah lihat nggak sih yang kena etiolasi? Batangnya nggak kokoh gitu, ya. Jadi karena pertumbuhan yang tidak terkontrol, ya, sehingga batangnya itu tambah tinggi tanpa kekokohan gitulah. Mirip. Jadi ini mirip konsepnya cahaya itu mirip konsepnya orang tua kita lah di rumah gitu ya. Jadi orang tua kita itu beliau itu ngomel apa? Mereka itu ngomel tiap hari, ya, ceramah, bikin aturan-aturan di rumah. Itu sebenarnya bukan buat hambat kita begitu namanya. Itu tujuannya untuk mengontrol kita. Jadi mirip dengan cahaya tadi ya. Dia itu menghambat, tujuannya baik gitu. Ya, tujuannya baik agar pertumbuhan itu bisa terkontrol, dia tumbuh sekaligus kokoh. Jangan tumbuh asal tumbuh, tapi kemudian dia lembek batangnya begitu, ya. Kurang lebih itu gambarannya sebagai contoh aja gitu. Nah, maka etiolasi ini peristiwa yang jelek ya. Harusnya tanaman itu terkena cahaya agar dia bisa kokoh, tanamannya kalau manusia jadi tahan banting lah ya di mana di luar sana lah gitu ya. Maka berkaitan dengan ini sekalian dibahas. Jadi berhubungan dengan ini fungsi ketiga. Jadi kita skip dulu nomor 2 ini. Berkaitan dengan fungsi ketiga, ada istilah ternyata oksin juga berperan dalam gerak fototropisme dan geotropisme. Ya. Nah, ini. Yang berkaitan dengan tadi, ingat cahaya menghambat auksin, ya, dan menghambat artinya pertumbuhan, tapi tujuan menghambat adalah positif ternyata, gitu ya. Nah, pembengkokan batang tanaman ke arah cahaya merupakan kombinasi proses yang terkait dengan peran oksin sebagai berikut kecuali. Jadi ada yang salah gitu ya dari 5 pilihan ini. Seingat saya soal ini ada yang sedikit agak rancu gitu, tapi nggak apa-apa, coba kita bahas. Oke. Oke, coba kita jawab nih. Jadi ringkasnya ya, auksin itu, jadi ketika cahaya itu lebih cenderung ke satu sisi, ya. Jadi kalau seandainya cahaya itu mengenai tanaman itu dari segala arah, maksudnya dia adil ke semua sisi gitu ya, maka otomatis batang itu akan tumbuh apa istilahnya tegak begitu, nggak bengkok-bengkok badannya gitu ya, nggak bengkok-bengkok, dia akan lurus seandainya cahaya itu mengenai hampir seluruh bagian tanaman itu. Tapi beberapa tanaman kan kadang dia teduh di satu sisi, yang satunya enggak gitu kan, mungkin dia terlindungi dari tanaman lain atau ada dia tinggal di samping rumah gitu ya, maka nanti ada bagian yang sering nggak kena cahaya gitu, sementara bagian yang lain lebih sering kena gitu. Maka jadinya gimana? Teman lihat nih, ketika tanaman itu akhirnya lebih sering ke satu sisi, gambarnya nih, maka si auksin ya mirip Dracula tadi ya, dia akan menjauhi daerah yang ada cahayanya. Ya, kalau di sini karena cahayanya lebih sering ke sebelah kanan, anggaplah kanan itu ya, maka nanti si auksin akan bergerak ke sisi kiri dari batang tanamannya ini.
Maka efeknya apa? Dia akan memicu pemanjangan di satu sisi aja, ya. Sehingga di sini tambah panjang, lebih panjang gitu dibanding sisi yang sebelah kanan. Efeknya apa? Batangnya jadi bengkok, begitu kan? Inilah yang disebut dengan istilah gerak fototropisme, ya, gerak fototropisme. Ada? C apa D? Oh, kebanyakan C dan D ya. Kita langsung loncat adanya tidak C dan D. Saya juga belum baca. Oh, bukan. Yang E misalnya akumulasi auksin yang lebih banyak pada sisi yang tidak terpapar cahaya, benar ya? Pemanjangan sel yang lebih cepat pada sisi batang yang tidak terpapar cahaya, betul ya? Penurunan konsentrasi auksin pada sisi batang yang tidak terpapar cahaya, salah kan? Ya enggak sih? Penurunan konsentrasi auksin pada sisi batang yang tidak terpapar cahaya. Salah ya, yang apa nama? Ya, Kak. Harusnya yang terpapar ya. Nah, diskusinya di bagian B ini karena dia bilang apa? Penghambatan pembelahan sel pada sisi batang yang terpapar cahaya. Kalau yang A kan jelas ya. Nah, jadi ini dia pakai kata pembelahan sel gitu. Padahal auksin apa? Fokusnya adalah pemanjangan sel. Fokusnya adalah pemanjangan sel. Padahal kalau pembelahan sel itu fungsi dari hormon yang satu tadi teman ya, sitokinin. Tapi pada dasarnya memang keduanya itu bekerja sinergis. Bekerja sinergis ketika si auksin berperan dalam pemanjangan sel, tentunya ini nanti ada kombinasi lah begitu kerjasama dengan si sitokinin. Ya, maka untuk soal ini kita jawab. Yang B, yang ini. Berdasarkan arah pertumbuhan akar dan batang, pernyataan berikut yang benar adalah, fokus kita lagi auksin ya, ngomongin auksin ini, yang berkaitan dengan tadi gerak fototropisme dan geotropisme. Fototropisme itu artinya gerakannya dipengaruhi oleh siapa tadi? Cahaya. Geotropisme itu dipengaruhi oleh tanah atau bumi ya. Jadi kalau gerak itu kan gerak itu pada tanaman terbagi jadi dua. Biasanya kalau di detail itu sebenarnya ada tiga ya. Ada namanya gerak nasti, taksis, dan tropisme gitu. Kita bagi jadi dua aja. Ada gerak nasti, ada gerak tropisme. Nah, bedanya apa gerak tropisme dan gerak nasti? Kalau tropisme itu gerakannya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Bisa jadi dia menjauhi rangsangan, bisa jadi mendekati rangsangan. Tapi kalau gerak nasti, ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau ini nasti tadi tidak dipengaruhi. Ambil contoh paling mudah ya. Ambil contoh paling mudah. Tigmotropisme, ada istilah. Jadi nanti berdasarkan penyebabnya bisa jadi rangsangannya berupa cahaya, maka fototropisme bisa jadi penyebabnya karena sentuhan ya.
ada istilah tikmotropisme ya, atau tikmonasti, tikmo bla bla ya, foto bla bla, maksudnya fotonasti, fototropisme, tikmonasti, tikmotropisme begitu. Misalnya ambil contoh siapa? Putri Malu ya, Putri Malu. Tanaman Putri Malu ketika disentuh maka dia menghasilkan gerak tikmo namanya. Pertanyaannya tikmonasti apa tikmotropisme? Cara membedakannya begitu. Tropisme, Kak. Tropisme. Karena ada rangsangan dari pegangan orang gitu. Kalau apakah arahnya dipengaruhi oleh arahnya datangnya rangsangan? Jadi kalau kamu sentuh dari bawah dia akan ke atas. Kalau kamu sentuh dari atas dia akan berlawanan gitu. Itu istilah tropisme begitu. Jadi mempengaruhi gitu. Apakah kalau disentuh dari sisi berbeda dia akan terpengaruh? Enggak Kalau sih, enggak, Kak. maka Oh, enggak, Kak, enggak. Berarti nasti ya, Kak? iya, artinya dia nasti. Beda kalau apa contohnya tikmotropisme? Beda kalau dia di apa namanya? Dia dipengaruhi misalnya sulur ya, daun apa namanya? Ada kalau kena istilah ada apa namanya? Ada tiang begitu. Nanti ada tanaman merambat itu. Kalau ini dia di apa namanya? Ini masuk tikmotropisme ya, karena dia mendekati tiang tadi begitu ya. Dia mendekati tiang tadi. Jadi tergantung apakah dipengaruhi atau enggak, maka gerakan pada tanaman ada dua, gerak nasti dan gerak tropisme. Maka kalau dia mendekati disebut positif, kalau menjauhi disebut negatif, teman-teman. Maka udah kejawab nih soalnya. Ya betul. Anggur termasuk ya. Dia lilit-lilit nggak sih? Yang mana jawabannya artinya nih? Biar kita bisa segera lanjut nih. Oke, betul ya. Ujung akar dia mendekati tanah, geotropisme positif, tapi dia menjauhi cahaya, fototropisme negatif. Oke. Ini kayaknya kalian aja nanti ya, biar nggak kepanjangan nih. Mudah kok soalnya. Kita lanjut ke bagian yang kita skip tadi. Ini penting banget untuk teman-teman tahu juga konsep yang keempat dari siaoksin, apa itu? Berperan untuk proses namanya dominansi apikal. Tadi kata kuncinya apikal itu, dominansi apikal itu, sorry saya nggak respon semuanya. Dominansi apikal dari kata apikal artinya ujung gitu. Jadi ujung dominan gitu. Apa maksudnya? Kita lihat. Nah, jadi teman-teman pada tanaman ya, tunas itu ada di dua tempat. Ya. Pertama ada namanya tunas apikal. Ini terjemahannya ini tunas apikal, tunas yang terletak di ujung dari batang. Dia mengandung meristem apikal di dalamnya. Tunas apikal itu. Ya, yang ini artinya kalau yang saya merahin ya, ini tunas apikalnya nih. Saya biruin kan ya, biru. Terletak di ujung sinilah ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya tunas lateral. Tunas lateral. Tunas lateral atau tunas samping. Saya biasa pakai kata tunas aksilar. Aksilar itu disebut juga tunas ketiak gitu. Nah, jadi bayangin nih ketiaknya menghadap ke atas ya kalau tanaman nih. Jadi di ketiaknya siapa tanaman ini itu di atas ketiaknya ada tunas yang hitam-hitam ini ya, kiri kanan nih teman-teman, persis di atas ketiak. Coba aja cari tanaman besok pagi ya. Nah, di atas tangkai daunnya, di ketiak daunnya ini itu ada sepasang tunas lateral atau tunas aksilar atau tunas ketiak. Apa gunanya tunas aksilar atau tunas ketiak ini? Dialah yang akan membentuk yang namanya cabang. Ya.
Ini berperan bukan baperan ya. Berperan dalam pembentukan, sorry, saya singkat-singkat nih, pembentukan cabang. Ya, jadi teman lihat nih, ternyata apa si bagian tunas apikal ini, ya, tunas apikal ini punya strategi. Strateginya gimana nih? Jadi si tunas apikal itu berusaha agar tanaman itu tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Gitu. Caranya gimana agar tanaman itu tambah tinggi, tambah tinggi? Semua nutrisi yang diserap oleh akar, ya, itu harus digunakan untuk pertumbuhan tinggi tanaman ke atas, sehingga dia harus menghentikan yang namanya cabang gitu. Caranya gimana agar tidak muncul cabang? Ya, tujuannya dia pengen tambah tinggi aja, jangan bikin cabang. Gitu. Itu tugasnya si tunas apikal. Caranya gimana? Dia akhirnya menghasilkan hormon auksin, merah-merah ini, saya merah-merahnya. Si hormon auksin ini turun ke bawah, ya, ke siapa? Ke tunas lateral dan menghambat tunas itu menghasilkan cabang gitu. Nah, maka muncullah istilah dominansi tunas apikal. Tunas apikal mendominasi, mengalahkan atau menekan pertumbuhan tunas lateral sehingga dia nggak ngasilin cabang. Gitu ya. Maka bagaimana caranya agar muncul cabang? Nah, gitu kan. Pengen rame ini tanaman biar bercabang gimana? Maka jawabannya si auksinya dihilangin. Ya, dihilangin. Ketika teman-teman potong, misalnya teman-teman potong di sini boleh. Gitu. Kalau teman potong di situ, maka nanti si auksin kan hilang nih, ya. Pengaruh auksin hilang. Efeknya yang ini, yang cabang terbawah ini nanti akan muncul cabang, ya, sehingga muncul daun baru, gitu kan. Nah, yang ini misalnya gitu. Lah terus auksinya mana dong? Ya, sekarang tunas apikalnya pindah ke sini. Ya, pindah lagi, ketiaknya ada ketiak baru di sini. Ada ketiak baru. Ah, gitu kurang lebih ya. Nah, ini kalau yang ini tadi ini muncul dia di kiri kanan kurang lebih. Nah, itu maksudnya dominansi tunas apikal terhadap tunas samping atau lateral. Tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya, pucuk-pucuk, untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Proses biologis yang terkait dengan hal tersebut adalah, ini ngomongin auksin, tapi si auksin nggak disebut namanya. Kadang manusia itu memiliki manfaat yang tersebar, tapi namanya tidak dikenal ya, mirip-mirip lah. Nah, bagaimana nih? Ada coba ABCD ABCDE. Oke, banyak yang saya langsung ya. Jadi saya nggak baca nih. Langsung ke C, menekan pertumbuhan meristem apikal dan meningkatkan pertumbuhan meristem lateral. Jadi dia pakai kata menekan ya. Jadi pada dasarnya kalau ya betul ya. Jadi kalau dibaca satu persatu ABCDE-nya ini yang paling mendekati. Jadi saya nggak bilang langsung total benar ini pilihannya sebenarnya. Ya. Kalimat yang lebih tepat apa? Jadi kalau di sini menekan pertumbuhan meristem apikal. Jadi sebenarnya yang benar adalah menghilangkan ya dominansi apikal begitu ya. Kalau pengen benar kalimatnya, bagus kalimatnya. Ini kan nggak ditekan meristem apikalnya, malah hilang. Dihilangin sama sekali meristem apikal. Atau kalimat ya meristem. Lebih bagusnya juga jangan pakai kata meristem, harusnya pakai kata tunas. Nah, jadi menghilangkan gitu, menghilangkan dominansi gitu ya, atau pengaruh tunas apikal dan kemudian meningkatkan pertumbuhan tunas lateral gitu. Kalimatnya ini kurang tepat juga nih kalau dibaca nih. Meristem lateral itu malah untuk apa? Ada yang tahu fungsinya tadi meristem lateral? Ada yang tahu fungsi meristem lateral? Jadi kalimatnya salah kalau meristem lateral ya.
Harusnya tunas lateral, karena tunas lateral itulah yang bikin cabang. Meristem lateral bukan untuk cabang, tapi pelebaran batang, betul. Widya betul, pertumbuhan sekunder. Jadi beda dong, melebar sama tambah cabang, beda. Nah, ini fungsi auksin yang keempat, teman-teman ya. Apa tadi? Memicu atau menyebabkan yang namanya dominansi apikal terhadap tunas lateral. Saya skip aja, saya kira ini soalnya nanti kalian bisa ya, biar kita kejar materi ini. Udah 20.54. Oke. Tadi udah ketemu berapa? 2 ya. Kemudian yang kelima, di antara fungsi auksin yang berikutnya adalah memicu yang namanya perkembangan buah. Ya, perkembangan buah. Nah, ini menyebabkan dia mirip dengan hormon yang ketiga nanti kita pelajari, giberelin. Ya. Ternyata si giberelin dan auksin ini punya persamaan dalam hal ini, yaitu sama-sama berperan perkembangan buah. Ini sorry. Perkembangan buah. Jadi tergantung jenis tanamannya. Ada tanaman yang menggunakan auksin untuk perkembangan buahnya, ada tanaman yang menggunakan hormon giberelin begitu. Ya. Jadi ini identik dengan atau dekat dengan kalimat si auksin dan giberelin, artinya menyebabkan yang namanya, ada yang tahu istilah pembentukan buah tanpa biji. Jadi Partenokarpi. Oke, mantap. Jadi kalau teman-teman pengen bikin buah tanpa biji, gitu ya. Bunga itu ada bunga ya. Kan tadi ceritanya ada bunga nih. Bunga itu kan nanti tujuannya bikin buah dan embrio di dalamnya kan. Kalau teman-teman pengen bunga itu jadi buah tanpa biji, kan kalau pengen bunga itu menghasilkan buah, syaratnya harus terjadi namanya tadi polinasi, penyerbukan dan fertilisasi. Harus ada sperma masuk ke dalam sana, baru kemudian bunga itu menghasilkan biji. Gitu. Maka kalau kita pengen agar bunga ini bisa berkembang jadi buah tanpa biji, maka kita tinggal semprot bunga tadi ya sebelum dia mengalami penyerbukan. Nah, gitu. Kita semprot sehingga nanti dia bisa ngasilin buah tanpa biji yang tadi teman-teman kenal dengan istilah partenokarpi. Parteno, kalian kayaknya bingung kalimat ini. Saya gambarin deh, kalian paham nih. Saya ringkasin ya. 25.7 kayaknya 3 menit saya bisa. Partenokarpi ini tadi pembentukan buah tanpa biji. Perhatikannya. Ya, 3 menit saya ambil waktu titik ya. Melek dulu yang ngantuk melek dulu. Jadi, perhatikan salah satu bagian bunga paling penting ya, bunga betina namanya putik. Gambarnya begini. Lihat. Pertama ada namanya kepala putik, ini gambarnya. Tangkai putik, baru bagian paling bawahnya namanya ovarium. Jadi nggak cuma perempuan yang punya ovarium, tanaman juga punya istilah ovarium. Tadi ini kita sebut istilah kepala putik. Kepala putik. Ya. Terus ini namanya tangkai putik. Tangkainya putik. Terus yang bagian ini sembunyi ini kita sebut dengan istilah ovarium. Bahasa Indonesianya ini bakal buah. Bakal buah. Gabungan ketiganya ya, kepala putik, tangkai putik dan ovarium ini disebut dengan istilah karpela. Ini mungkin asing untuk kalian. Karpela itu apa? Itu adalah unit terkecil dari putik. Boleh kalian sebut putik sementara ya. Intinya ini bunga betina, putik gitu ya. Ada 3 bagian, kepala putik, tangkai putik dan ovarium gitu. Ovarium ini nggak kelihatan kenapa? Karena dia ketutup sama mahkota sama kelopak gitu kan.
Nggak kelihatan biasanya, dia sembunyi tuh. Nah, bayangin di dalam ovarium tanaman ini ada apa? Ada namanya ovulum. Merah ini ovulum. Apa itu ovulum? Bakal biji, calon biji. Kalau yang tadi bakal buah, di dalam bakal buah ada bakal biji gitu. Ya, perhatikan nih. Nah, di dalam bakal biji, ini bersusun-susun nih. Ada ovum. Ini ada ovum. Ya, ada ovum. Kalau detail, sebenarnya ada temennya ovum, tapi saya nggak detailin dulu ya. Di situ ada istilah sel sinergit, kemudian ada namanya antipoda, kemudian ada intipola, dan tapi kita nggak ke sana dulu ya. Minimal kita tahu dulu ada ovum gitu di tengah-tengah sana. Nah, bayangin teman-teman, ketika terjadi tahapan pertama kan penyerbukan nih, ada serbuk sari nempel di sini ya. Ada serbuk sari nempel di kepala putik ya. Di dalam serbuk sari ada sperma. Jadi serbuk sari itu fungsinya bawa sperma gitu. Nah, bayangin akhirnya apa sperma nanti si serbuk sari ini nanti dia bikin jalan, jadi luar biasanya tuh. Dia bisa bikin jalan untuk ketemunya si sperma sama ovumnya. Seneng banget nih dibikinkan jalan nih buat jodohnya nih. Nah, akhirnya sperma dengan senangnya dia berenang gitu menuju ke dalam ovulum, ketemu dengan ovum dalam sana, terjadi fertilisasi. Jadi syarat untuk terbentuknya namanya buah dan biji itu harus ada pertama polinasi, penyerbukan tadi ini. Yang kedua fertilisasi, gitu ya. Ovum ketemu sperma, fertilisasi, syarat keduanya, ya. Sehingga terbentuk namanya embrio. Zigot baru jadi embrio gitu. Kalau terbentuk embrio dengan segera, ovulum bakal biji ya dia jadi biji. Bakal buah ya jadi buah gitu kan. Nah, maka bayangin ini ada buah, buahnya udah matang duluan nih. Ya. Di dalam buah ada biji, ya. Di dalam biji ada embrio. Nah, embrionya biru. Nah, gitu ya, urut-urutnya begitu. Embrio, biji, dibungkus buah. Nah, gitu. Jadi kalau pengen terbentuk biji dan buah, syaratnya apa tadi teman-teman? Pertama harus ada polinasi, yang kedua fertilisasi. Nah, gitu. Maka buahnya pasti punya biji di dalamnya gitu. Nah, tadi ada ide bagaimana caranya agar buah itu terbentuk buah tanpa ada biji di dalamnya. Ya, misalnya pada tanaman pisang gitu ya. Maka nanti si hormon auksin, jadi bisa disemprotin hormon auksin atau hormon giberelin tadi, sehingga nanti tidak terjadi proses ini, tidak ada penyerbukannya, nanti ini nggak jadi, biji nggak jadi, ya, tapi buah bisa bakal buah berubah jadi buah karena target dari hormon siapa tadi, hormon auksin dan sitokinin adalah memicu perkembangan buah, bakal buah jadi buah gitu. Ini saya share mudah-mudahan kalian pahami. Oke, kurang lebih gitu, teman. Ini baru sampai apa auksin. Kita sampai jam berapa nih? Udah 1:30. Yang orang timur gimana nih? Orang timur 11:30, kasihan. Udah jam 11. Masya Allah. Oke, ada pertanyaan. Bentar. Kalau auksin berfungsi sebagai dominansi, berarti bisa dibilang hormon yang paling banyak di tumbuhan itu auksin. Kalau dari sisi apa namanya tuh, jadi kadar dari hormon ini masalahnya
berbeda-beda tergantung fase dari tanaman itu tadi. Ya. Ketika atau tergantung organnya begitu ya. Ada hormon ini lebih berperan ke pembentukan buah, maka dia banyak di buah gitu. Kalau dia berkaitan dengan pertumbuhan, maka dia banyak di ujung akar atau ujung batang, maka bukan di tengah-tengah gitu. Jadi tidak juga bisa dipastikan seperti tadi karena oksin tadi apa dominansi itu kemudian dia bisa disebut yang paling banyak. Kalau di semisal paling banyak dari semua hormon, kalau si oksin itu masalahnya terbatas dihasilkan di tempat tertentu. Oksin itu dihasilkan di ujung apa tadi? Ujung batang, ya. Tapi tidak dihasilkan di ujung akar. Di ujung batang kemudian dihasilkan di tanah di mana? Di daun yang masih muda, ya. Dihasilkan juga di mana tuh? Di mana tadi? Meristem di ujung batang, kemudian di daun yang masih muda. Karena dia berperan di dalam apa tuh ya? Dia juga dihasilkan di mana tadi di buah gitu kan. Jadi dia terbatas juga tempat penghasilannya. Tapi beda dengan beberapa hormon kayak giberelin ya atau etilen itu dihasilkan hampir di semua tempat begitu. Jadi tergantung juga fase apa tadi fase hidup ya yang dilewati tanamannya gitu. Nggak bisa selesai ini. itu kendalanya teman-teman ya, karena apa namanya materinya banyak banget, saya juga bingung nih. Beberapa bab yang kita lewati itu nggak, sepertinya beberapa bab itu nggak rampung gitu. Di bab tanaman itu kemarin kita baru bahas 2 dari 3 gitu kan, yang terakhir belum dibahas tuh. Begitu juga yang sebelum-sebelumnya, jadi entah karena sisi waktu begitu ya. Jadi harapan saya yang saya bahas itu benar-benar yang paling basic ya. Yang paling basic dari babnya. Nanti sisanya yang sebagai pelengkap teman bisa nonton di mana di video ya yang kita bikin gitu. Kalau ada yang teman-teman nggak pahami silahkan aja WA begitu ya. Insya Allah kalau saya sempatkan, kadang saya mohon maaf kalau nggak bisa langsung jawab, kadang ada sampai 2 hari kemarin baru saya bisa jawab begitu. Apaan tuh? Mau di restart mungkin? Ternyata saya baru tahu grup kita udah dimusnahkan ya. Nomornya yang mana? Ada di mana nomor saya bisa diambil ya? Saya nggak hafal nomor saya tuh. Nomor WA saya berapa? Ya ya nanti ya. Boleh lah, tapi masalahnya ngatur waktunya itu loh. Ada yang ketua kelas, nanti hubungi saya ya. Kalau pengen ada tambahan tapi kalau dari alternatif sendiri nggak ngarahin, tapi yang sifatnya nanti saya siapkan waktunya lah. Ya. Sifatnya antara kita begitu ya, dan ini free aja gitu. Jadi saya siapin kalau mau. Yang punya nomor saya kalau ada yang minta silakan. Saya nggak hafal nomor saya sendiri coba. Oke, coba kita tambah dikit ya 2108 sekarang ini, kasihan yang jauh rumahnya tuh di timur sana. Auksin ya, kita bisa anggap selesai. Berikutnya adalah hormon sitokinin.
Ya, tadi kita udah sebutkan fungsi hormon sitokinin udah dapat satu, yaitu pembelahan sel. Yang kedua juga udah kita bahas ketika kita bahas auksin, karena ini dia bertabrakan begitu ya. Fungsinya dengan si hormon auksinnya itu apa? Pembentukan cabang atau tunas lateral. Jadi pada dasarnya pembentukan tunas itu, teman-teman, itu dipengaruhi oleh dua hormon sekaligus, siapa? Auksin dan sitokinin. Jadi lihat gambar ini tadi, yang ini ya. Jadi itu kalau si dua-duanya itu dihasilkan di tempat berbeda. Auksin dihasilkan di ujung batang, ini. Di sini ada auksin. Sementara sitokinin kebalik, dihasilkan di ujung akar sini. Jadi ujung akar akan menghasilkan siapa? Sitokinin ya. Jadi si auksin berperan untuk menghambat munculnya cabang, sementara sitokinin sebaliknya, dia akan memicu pertumbuhan cabang gitu. Jadi bayangin siapa sitokinin ini bergerak ke atas, terus ketemu dengan auksin gitu ya. Cuman kenapa ketika ketemu auksin dia minder? Ini senior, si auksin ini senior gitu. Jadi dia agak-agak takut kalau sama auksin. Ceritanya kurang lebih begitu gambarannya. Tapi ketika si auksin hilang, akhirnya dia bisa berpengaruh. Ya, dia akhirnya bisa memicu yang namanya pertumbuhan cabang gitu. Ya. Jadi enggak serta-merta juga cabang itu muncul begitu saja, tapi kenapa? Dia dipicu oleh adanya hormon sitokinin, tapi si auksinnya harus hilang dulu ya. Dia bisa berani gitu. Ada juga kayak gitu ya. Nah, itu yang fungsi kedua, teman-teman. Sitokinin memicu pembentukan cabang oleh tunas lateral. Nah, yang ketiga ini disenengin perempuan nih biasanya ibu-ibu ya. Kenapa? Sitokinin ini ternyata berperan sebagai anti-aging. Wah, seneng nih. Ya, apa kita peras sitokinin terus kita taruh di wajah gitu ya. Jadi dia berperan di dalam menghambat penuaan pada tanaman ya. Biar ya betul, biar awet muda. Dan ini kita bahas nanti pas di etilen, karena etilen kebalikannya dia memicu aging, penuaan. Ini nanti ada senescence atau penuaan pada tanaman. Nah, gitu. Ringkasnya begitu, sitokinin dihafalin aja ininya pembagian fungsinya tadi ya. Kemudian yang ketiga giberelin. Jadi giberelin ini, teman-teman, kalau tadi si auksin itu spesifik pemanjangan di tingkatan sel, kalau keluar di soal lebih spesifik pemanjangan organ batang langsung. Jadi ada sama kata kuncinya pakai kata pemanjangan. Cuman kalau giberelin ini spesifik nanti dia lebih ke arah pemanjangan batang begitu ya. Kalau auksin kan artinya bisa jadi juga akar gitu kan, pemanjangan akar. Jadi giberelin ini ringkasnya itu pertama kali ditemukan di kurang lebih di Jepang. Jadi ada petani gitu. Ada petani di Jepang tuh dia nemuin tanaman padi, ada padi gitu ya. Ini ada yang tumbuh normal gitu. Ini padinya tumbuh normal. Tapi di antara padi-padi itu ada yang agak tinggi banget gitu tanamannya. Kok bisa nih? Ya. Di antara padi itu tinggi tanaman. Nah, ada peneliti kemudian menemukan ternyata bahwasanya di antara tanaman padi ini di apa namanya? Dia diinfeksi atau mungkin ada sejenis jamur yang hidup di dia atau di sekitarnya. Saya agak lupa tuh ceritanya. Intinya ini ada jamur. Ya. Jamur ini sendiri itu asalnya dari genusnya namanya Gibberella. Ini fungi. Jadi fungi ini namanya Gibberella. Nama jamur aja bagus banget ya, Gibberella. Nah, kenapa si Gibberella ini melepaskan senyawa yang disebut dengan hormon gibberellin akhirnya pada ujung-ujungnya ya, menyebabkan batang tanaman itu tinggi banget gitu. Nah, itulah asal muasal penamaan gibberellin. Hormon gibberellin ini
asalnya dari apa namanya? Awalnya ditemukan di jamur. Ternyata tanaman juga bisa ngasilin gitu ya. Cuman ketika dia ada gibberella ini, gibberellanya lebih banyak sehingga batangnya lebih tinggi dibanding yang tanaman di sebelahnya. Nah, jadi gibberella spesifik apa? Disebutkan berperan dalam pemanjangan batang. Kemudian yang kedua, kata kunci gibberellin adalah dia berperan di dalam proses perkecambahan atau germinasi. Perkecambahan. Nah, ini ada cerita kalau ini. Ya. Coba kita ke soalnya langsung aja nih, teman. Di gibberellin dapat kedua perkecambahan. Stokin kaskit nih tadi. Ada yang tahu istilahnya ini? Gerakan air dari lingkungan luar. Jadi pengen ngomongin perkecambahan ya. Gerakan air dari lingkungan luar melintasi selaput biji untuk perkecambahan, perluan perkecambahan disebutnya. Air masuk ke dalam biji. Oke, mantap. Imbibisi ya. Jadi di antara syarat terjadinya perkecambahan tanaman itu bisa tumbuh berkecambah begitu ya. Itu dimulai dengan peristiwa masuknya air ke dalam biji untuk memastikan apa? Bahwa di lingkungan luarnya itu ada air ya, sehingga dia bisa hitung nggak hanya bisa hidup di apa namanya. Jadi dengan adanya air itu akan memberikan kepastian bahwasanya ada pasokan nutrisi di luar sana yang memungkinkan dia pakai untuk dia bisa tumbuh besar begitu ya. Sehingga ketika ada air, ini akan memicu embrio yang lagi dorman di dalamnya, lagi istirahat ya, untuk melepaskan hormonnya yakni gibberellin. Jadi imbibisi ini memicu apa? Si embrio melakukan namanya transkripsi dan translasi ya. Melakukan sintesis protein, gennya jadi aktif begitu, sehingga nanti terbentuklah hormon gibberellin. Apa fungsi gibberellin di sini? Ya, gibberellin itu fungsi macam-macam. Kalau di sini fungsi langsung dari gibberellin adalah memicu ya lapisan aleuron. Jadi ya di mana di biji, lapisan luar dari kulitnya, misalnya nih kulit bijinya yang orange ini kulit biji. Ya, di dalam kulit biji ada lapisan aleuron istilahnya, lapisan sel. Kalau ini epidermis ya, sebenarnya derivat epidermis. Akhirnya apa? Si gibberellin ini memicu yang warna lapisan kedua ini di bawah kulit biji ini, namanya aleuron, untuk melepaskan enzim namanya amilase. Gitu. Nah, ternyata fungsi dari amilase adalah berperan di dalam perombakan amilum, cadangan makanan yang udah disiapin ibunya di dalam sana. Luar biasa nih ibunya nih. Ya, dia udah nyiapin karena dia tahu dia nggak mungkin nyuapin bayinya di dalam sana. Nah, maka udah disiapin nih cadangan makanan dalam bentuk amilum. Kemudian amilase itu sesuai di konsep manusia juga sama ya. Ketika kita makan amilum nanti amilase merombaknya di maltosa di rongga mulut gitu kan. Maka ujung-ujungnya nanti maltosa ini akan dirombak lebih jauh jadi glukos menggunakan enzim maltase gitu. Yang kemudian apa? Glukosa ini teman-teman, ketika sudah terbentuk glukosa ini, glukosa kemudian dimasukkan ke dalam embrio sehingga dipakai untuk pertumbuhan dan energi dari si embrio, sehingga nanti muncullah yang tadi yang teman-teman sebut dengan istilah radikula, ya, akar, hipokotil, epikotil dan seterusnya. Kemudian muncul daun pertamanya ya, sehingga terjadi namanya perkecambahan. Nah, urutannya begitu teman-teman. Nah, jadi tahap pertamanya harus apa tadi? Imbibisi. Ini skip aja kali ya. Nah, ini cuman tambahan aja ya. Gibberellin selain tadi fungsi pertama adalah pemanjangan batang, kemudian yang kedua adalah memicu perkecambahan ya. Kemudian yang ketiga fungsinya
adalah memicu pembentukan buah tadi ya, sekaligus bunga. Gitu. Jadi di sini kita jawab giberellin. Ya. Tanpa giberellin ini nggak muncul bunga, tapi setelah dikasih giberellin, dia bisa terbentuk bunga. Nah, ini diskusi juga ringkas ya. Seperti halnya hormon pada manusia dan hewan, fitohormon, itu hormon pada tanaman, fito artinya tanaman. Ya. Hormon pada tanaman macam-macam itu disintesis di tempat yang berbeda dan organ targetnya juga beda. Ya. Mirip kalau pada manusia, misalnya hormon prolaktin pada perempuan dihasilkan oleh bagian otaknya, namanya pituitari anterior, dihasilkan di otak, targetnya beda siapa? Maaf, kelenjar mamai pada perempuan, sehingga dia memicu sintesis ASI gitu ya. Maka dia dibawa oleh siapa? Dibawa oleh darah menuju ke kelenjar mamai. Maka sama ini juga hormon giberellin ya sepertinya dia. Manakah dari pernyataan beliau ini bukan merupakan tempat pembentukan giberellin pada tanaman. Jadi secara umum giberellin ini hampir ditemukan hampir di setiap bagian dari tanaman, di mana aja gitu, kecuali kan ada kata bukan gitu. Maka yang pertama yang udah kita lewati ya, yaitu bahwasanya apa? Dia ada di dalam biji tadi kan, perkecambahan. Ini masuk nih. Maksudnya ini bukan jawaban ya. Kan nyari yang bukan ya. Nah, terus lagi nih. Ya ini ada slide sampingnya ya. Di mana dihasilkan giberellin. Nah, ini diantaranya di ujung akar dan di ujung batang ya. Jadi ditemukan di meristem apikal, yaitu ujung akar dan ujung batang ya, yang nanti diantaranya berperan dalam pemanjangan batang tadi. Gitu. Maka ujung akar nih masuk nih. Tunas apikal yang sedang berkembang dan memanjang membentuk daun-daun muda. Young expanding leaves. Jadi masuk. Maka tersisa 2, teman-teman. Ini tadi masuk ya. Nah, buah yang sedang berkembang atau bunga yang sedang berkembang. Tadi yang embrio ini udah kita bahas ya. Embrio kan tadi maksudnya yang di dalam biji itu tadi ada embrio ngasilin hormon giberellin gitu. Dan di sini lebih spesifik dia udah tekankan ini dihasilkan pada biji ya. Pada buah, maka yang C juga masuk, sehingga si giberellin ini kita pilih itu tidak dihasilkan pada bunga yang sedang berkembang. Tapi tadi kata kuncinya ternyata si giberellin ya itu berperan di dalam pembentukan bunga tadi kan. Nah, tapi bunga itu targetnya dan bukan tempat dihasilkannya. Dia dihasilkan di tempat lain, nanti phloem, diantaranya phloem kan mirip kalau pada hormon manusia, nanti darah berperan mengangkut hormon itu ke tempat berbeda, ke targetnya. Misalnya hormon GH, hormon pertumbuhan dihasilkan bagian pituitari anterior, targetnya adalah tulang pipa, dia akan dibawa oleh darah ke tulang, ya, sehingga nanti akan menyebabkan tulang tambah panjang gitu. Maka sama hormon-hormon giberellin tadi ini dihasilkan di tempat berbeda, nanti dia akan dibawa menuju ke bunga, ya, bukan bunga yang ngasilin, sehingga bunga itu nanti atau bakal bunga itu akan berkembang jadi bunga. Oke, 2 hormon terakhir. Kita skip dulu nih hormon. Jadi target saya memang dapat 2 konsep, teman-teman ya. 7 menit terakhir ya. Itu hormonnya harusnya selesai ini. Ini bisa masuk konsep nutrisi. Ini juga penting banget. Nah, coba saya ringkasin aja. Yang berikutnya adalah hormon etilen
Hormon etilen adalah satu-satunya hormon yang dalam bentuk gas. Kayak kentut ya. Ah, ini satu-satunya yang dalam bentuk gas dia. Yang lain itu terlarut dalam air ya, polar. Atau mungkin dia non polar juga, tapi etilen ini benar-benar satu-satunya dalam bentuk gas di sini. Apa peran etilen ya? Dia dihasilkan pada bagian tanaman yang sudah menua atau menuju penuaan, maka dia memicu yang namanya senescence atau istilahnya aging tadi ya. Ketika daun itu menua, ujung-ujungnya daun itu harus gugur. Maka si hormon etilen memicu pengguguran daun atau absisi. Dia fungsinya nanti berantai. Setelah dia tuakan, menyebabkan penuaan, ujung-ujungnya nanti dia gugurkan gitu. Maka si hormon asam absisat, hormon yang kelima nanti, ya, ini salah pasang nama, teman-teman. Jadi hormon asam absisat dari namanya adalah hormon yang dia berupa asam dan menyebabkan absisi atau pengguguran daun. Nah, dulunya dikira si hormon inilah yang menyebabkan gugurnya daun gitu. Jadi pada terutama mungkin konsep paling mudahnya adalah di daerah 4 musim gitu kan, ada istilahnya musim gugur ya. Daun-daun itu harus rontok atau gugur. Maka ternyata dikiranya awalnya si hormon asam absisat ini yang menyebabkan gugurnya daun, ternyata salah, teman-teman. Tapi karena sudah terlanjur disebut asam absisat, orang udah malas ganti namanya, ya udah asam absisat aja namanya gitu. Tapi yang menyebabkan absisi ternyata bukan dia. Yang benar ya. Jadi pengetahuan berkembang begitu terus, teman-teman. Kadang teori yang lama ditinggalkan, ada teori baru, ya sama ternyata teori yang baru, yang benar adalah si etilen inilah yang memicu namanya absisi daun yang sebelumnya terjadi penuaan. Kurang lebih begitu. Nah, ini fungsi siapa? Etilen. Jadi dekat-dekat semua ini. Pematangan buah, jadi menuanya buah kan ujungnya begitu ya kan, pematangan buah, kemudian penuaan ya, kemudian absisi tadi, ini fungsi-fungsi yang berkaitan dengan etilen. Jadi bukan tentang pertumbuhan dia, tentang menuju kematian ya mungkin ya. Kematian atau kemunduran gitu di etilen. Ya, kurang lebih gitu ya. Etilen dihasilkan intinya di buah atau di bagian daun yang menua ya. Sehingga nanti dia semakin banyak jumlah etilen, nanti akan semakin tua buahnya gitu. Sehingga ketika teman-teman pengen ada buah mangga atau buah pisang yang masih muda, teman-teman pengen cepat matangkan, teman tinggal masukkan ke dalam wadah yang teman-teman juga masukkan kulit buah yang udah matang, nanti akan memicu yang buah itu untuk menghasilkan etilen lebih banyak ya, sehingga nanti dia akan semakin cepat matang buahnya. Itu etilen ringkas. Kemudian yang terakhir adalah asam absisat. Ya, benar-benar inilah hormon yang menghambat pertumbuhan. Bagus apa jelek tadi udah saya omongin ya. Pertumbuhan itu butuh dihambat. Ya. Penutupan stomat. Jadi fungsi kedua dari hormon ini asam absisat adalah bekerja pada kondisi stres. Itu kapan? Ketika kondisi matahari terik, ya, stres panas. Ini ada gunanya juga stomata itu. Ketika panas di siang hari begitu ya, maka akan menyebabkan tanaman itu melepaskan hormon asam absisat sehingga memicu penutupan stomata. Tujuannya apa? Untuk mencegah yang namanya transpirasi, penguapan, sehingga tanamannya nggak layu gitu. Kemudian ini tabrakan dengan fungsinya siapa? Hormon giberelin. Ya. Giberelin tadi berperan di dalam perkecambahan biji. Kalau ini malah dormansi biji. Bagus apa jelek dormansi biji? Semua apa yang ada pada makhluk hidup ini semuanya tujuannya positif. Nggak ada yang negatif sama sekali. Termasuk juga dormansi biji. Ya. Biji itu dormansi untuk memastikan agar dia hanya berkecambah di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Dia hanya akan patah dormansi ini ketika ada faktor yang memungkinkan bahwasanya dia bisa hidup dan tercukupi dari sisi nutrisi dan faktor-faktor yang lain. Kurang lebih begitu ya.
Jadi jadi iya ya, betul, pada kondisi terik. Jadi itu pembahasannya lebih detail lagi di konsep metabolisme, ada istilah tanaman C3, C4 dan CAM ya. Pada kondisi terik, tanaman C3 akan menutup stomata dengan mekanisme hormon siapa ini? Asam absisat ini untuk menghambat transpirasi. Dengan begitu juga akan menghambat fotosintesisnya tentunya, karena CO2 yang masuk, CO2 tertahan untuk masuk. Tapi pada tanaman C4 dan CAM itu memungkinkan dia untuk adaptasi. Nah, itu dia. Kalau tanaman kaktus itu hitungan masuk tanaman CAM, maka dia membuka stomata di malam hari. Ya, nggak pakai konsep ini artinya dia. Ya, dia pada malam hari membuka stomatanya sehingga CO2 dia ambil sebanyak mungkin, dia tabung. Begitu di pagi hari stomata nggak pernah dia buka sampai malam hari lagi. Jadi beda ininya. Jadi dia tanaman yang sifatnya spesifik dan mekanisme kerjanya beda. Ya, pada tanaman C3 itu terjadi tentunya namanya fotorespirasi, betul. Ya, ketika stomata ditutup, tanaman itu akhirnya fotosintesnya terhambat. Tapi tentunya ini lebih tentunya tanaman itu menutup stomatanya itu tujuannya positif juga, karena kalau dia nggak tutup stomatanya dia bisa kehabisan air, dan itu lebih membunuh dia dibanding dia tidak fotosintesis. Kan dia punya banyak cadangan makanan, dia bisa nyimpan cadangan makanan itu sebelumnya di mana, di umbinya, di akarnya atau di batangnya, dan itu dia bisa pakai gitu, bahkan berlebih-lebih untuk manusia malah yang pakai cadangan mereka. Nggak masalah saya kira. Ya, teman-teman bersabar ya. Jadi ada waktunya insya Allah teman-teman berkecambah nih. 2131. Gimana nih waktunya habis ya? Nah, ini jelas jawabannya karena dia udah kita posisikan. Nah, ini bahasa Inggris ya, teman-teman bisa baca sendiri. Eceng gondok. Apanya ditanyain eceng gondok? Kalau hafalannya, tanaman itu ada 3, C3, C4, dan CAM. Udah saya pernah ajarin di konsep metabolisme. Cara menghafalkannya, tanaman ada C3, C4, dan CAM. Pada tanaman C3, dia mengalami namanya fotorespirasi. Ya, nanti teman-teman baca lagi itu apa tuh fotorespirasi. Intinya fotorespirasi ini jelek, gitu ya. Pada tanaman C3, stomata dia tutup di mana? Ketika terik begitu ya, sehingga nanti terjadi namanya fotorespirasi. Dia menggunakan, harusnya kan dia ambil CO2 gitu ya, dia menggunakan CO2 untuk reaksi gelapnya. Karena nggak ada CO2 dia pakai oksigen, maka terjadi namanya fotorespirasi, dan ini nggak ada manfaatnya buat tanaman gitu. Itu kejelekannya tanaman C4. Ada tanaman yang adaptif yang bisa bertahan pada kondisi terik atau kondisi panas begitu, dan dia artinya ini adaptif. Tanaman apa itu? Tanaman C4 dan CAM. Ini dua-duanya ini adaptif gitu. Ada mekanismenya mereka. Ringkasnya adalah teman-teman cukup hafalkan C4 dan CAM ini apa tanamannya. Kalau tanaman C4 itu ada 2 jenis tanaman yang biasa keluar di soal. Pertama adalah tanaman jagung. Satunya lagi apa kok jadi lupa nih. Yang CAM itu adalah kaktus sama nanas. Ya. Jagung sama, ada yang ingat nggak? Totalnya 4 ya. Kaktus sama nanas, jagung sama, hafalan saya. Ada yang ingat? Coba bantu saya. Oh ya betul, thank you. Terselamatkan saya.
tebu sama jagung ya, betul. Ya. Selain tebu, jagung, kaktus dan nanas itu masuk hitungan tanaman C3, termasuk juga tadi tanaman enceng gondok ya. Enceng gondok, betul. Oke, bagus juga ya. Dia hidup di air ya. Cecer bebek, saya baru dengar. Ya, baru dengar. Saya belum bisa jawab ya yang ini. Hukum asalnya begitu teman-teman ya. Hukum asalnya adalah semua tanaman selain C apa namanya tadi? C cam dan C4 ya, maka dia masuk tanaman C3, dan C3 itu punya kekurangan adalah dia mengalami namanya fotorespirasi dan tidak ditinjau apakah hidup di darat maupun tempat yang berair, itu belum saya baca ya, intinya selain itu tadi itu masuk cakupan tanaman yang harus melakukan namanya fotorespirasi. Oke, gimana kita break apa gimana nih? Nah, ini di slide saya tinggal nutrisi sebenarnya ya. Apa di bisa. Apa nih? Ada yang ngap terus ini udah ya. Oke, kita atur waktu lah ya, hari Minggu. Mungkin sejam nggak masalah ya. Jamnya jam berapa tuh kalian? Kosongnya hari Minggu jam berapa? Malam. Ya kita kan ada kelas malam, gimana sih? Ya makanya. Apa di situ aja. Oke. Kita janjian, tapi ketua kelasnya siapa nih? Ada ketua kelas yang simpen nomor saya, nanti bisa kontak saya. Ada ketua kelas biologi. Saya ketua kelas biologi, saya bisa ketua kelas. Jadi nanti hubungin saya, karena kita nggak lewat alternatif, itu tambahan aja sifatnya ya. Ini untuk nyelesain ini aja, nggak terlalu ya, paling sejam lah ya. Oke, satu orang ya. Siapa kita tunjuk nih? Oke, ini banyak yang sebut nama Abil aja ya. Nanti coba di setting, diatur kelasnya, pakai Zoom biasa aja kalau dari, atau mungkin bisa hubungan alternatif gitu. Saya terserah kalian gimana metodenya. Pokoknya saya siap, nanti dikirimin linknya ke saya ya. Terserah mau Zoom, nggak harus Zoom Pro. Nanti kalau putus ya lanjut lagi, nggak masalah gitu. Ketua kelasnya nanti mungkin Abil gitu ya. Siapin apa namanya, jam berapa? Jam 7. Kepagian nggak jam 7? Kayaknya belum pada bangun. Jam 9. Oke. Oh iya betul. Oke, jam pagian jam 9 itu jam 11 di sana ya. Oke, jam 7 ya. Jam 7 insya Allah ya. Saya nunggu linknya dari ketua kelasnya.
Nggak lama kok, paling sejam itu. Kita tinggal tambahinnya agar nanti malamnya kita bisa bab baru ya. Biar kita bisa bab baru. Saya kira itu teman-teman ya untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan langkah kalian semuanya ya, perjuangan kalian semuanya ya, ini dimudahkan, kemudian diberkahi ya, dan kemudian teman-teman bisa memetik buah yang manis yang tidak akan lama lagi akan ranum ya, dan kemudian teman bisa nikmati hasilnya dan bisa luluslah insya Allah di mana di SNBT atau mungkin lewat jalur mandiri. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, thank you.